Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai bagaimana cara menguadratkan penjumlahan suku 2 dalam bentuk akar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, materi kita kali ini masih mengenai sifat-sifat bentuk akar yang berhubungan dengan perkalian bentuk akar. Misalkan terdapat penjumlahan bentuk akar, kemudian dikuadratkan seperti berikut ini. Akar dari A ditambah akar dari B pangkat 2. Nah, di mana bentuk ini merupakan kuadrat dari penjumlahan suku 2 dalam bentuk akar. Nah, akar dari 2 ditambah akar dari B pangkat 2 berarti perkalian berulang akar dari A ditambah akar dari B sebanyak 2 kali. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi akar dari A ditambah akar dari B dikali dengan akar dari A ditambah akar dari B. Nah, untuk menghitung bentuk akar ini, maka kita gunakan sifat distributif sebagai berikut. Akar dari A kita kalikan dengan akar dari A, maka bisa kita tuliskan menjadi sama dengan akar dari A dikali akar dari A. Nah, kemudian kita kalikan lagi akar dari A dengan akar dari B, maka bisa kita tuliskan ditambah akar dari A dikali akar dari B. Nah, selanjutnya kita kalikan akar dari B dengan akar dari A, maka bisa kita tuliskan ditambah akar dari B dikali akar dari A. Nah, terakhir kita kalikan lagi akar dari B dengan akar dari B, maka bisa kita tuliskan ditambah akar dari B dikali akar dari B. Langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bentuk akar ini. Berdasarkan sifat perkalian bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A dikali B. Maka akar dari A dikali dengan akar dari A sama dengan akar dari A dikali A. Hasilnya adalah akar dari A pangkat 2. Nah, kemudian ditambah dengan akar dari A dikali akar dari B sama dengan akar dari A dikali B. Hasilnya adalah akar dari AB. Kemudian ditambah dengan akar dari B dikali akar dari A sama dengan akar dari B dikali A. Hasilnya adalah akar dari AB. Selanjutnya ditambah dengan akar dari B dikali akar dari B sama dengan akar dari B dikali B. Hasilnya adalah akar dari B pangkat 2. Selanjutnya, berdasarkan sifat akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A, maka akar dari A pangkat 2 itu hasilnya adalah A. Kemudian ditambah dengan, karena akar dari AB itu sejenis dengan akar dari AB, berdasarkan sifat penjumlahan bentuk akar, maka akar dari AB ditambah dengan akar dari AB itu sama dengan 2 akar dari AB. Kemudian ditambah dengan hasil dari akar dari B pangkat 2 adalah B, sehingga diperoleh A ditambah 2 akar dari AB ditambah B. Nah, selanjutnya dapat kita nyatakan lagi menjadi A ditambah B ditambah 2 akar dari AB. Nah, berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa
akar dari A ditambah akar dari B pangkat 2 itu sama dengan A ditambah B ditambah 2 akar dari AB. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan hasil dari yang A, 5 ditambah akar dari 5 pangkat 2, yang B, 3 akar dari 5 ditambah 4 akar dari 2 pangkat 2, dan yang C, akar dari 7 ditambah akar dari 2 pangkat 2. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu 5 ditambah akar dari 5 pangkat 2. Nah, pertama kita gunakan cara yang pertama, yaitu menguraikan bentuk akar ini menggunakan sifat distributif, yaitu 5 ditambah akar dari 5 pangkat 2 itu merupakan perkalian berulang 5 ditambah akar dari 5 sebanyak 2 kali. Sehingga 5 ditambah akar dari 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 ditambah akar dari 5 dikali dengan 5 ditambah akar dari 5. Maka kita kalikan 5 dengan 5, sehingga bisa kita tuliskan sama dengan 5 dikali 5. Nah, selanjutnya kita kalikan lagi 5 dengan akar dari 5. Maka bisa kita tuliskan ditambah 5 dikali akar dari 5. Nah, kemudian kita kalikan akar dari 5 dengan 5. Maka bisa kita tuliskan ditambah akar dari 5 dikali 5. Nah, terakhir kita kalikan lagi akar dari 5 dengan akar dari 5. Maka bisa kita tuliskan ditambah akar dari 5 dikali akar dari 5. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, 5 dikali 5 hasilnya itu sama dengan 25. Kemudian ditambah dengan hasil dari 5 dikali akar dari 5 adalah 5 akar dari 5. Kemudian ditambah dengan hasil dari akar dari 5 dikali 5 adalah 5 akar dari 5. Kemudian ditambah lagi dengan akar dari 5 dikali akar dari 5. Maka berdasarkan sifat perkalian bentuk akar ini didapat bahwa akar dari 5 dikali akar dari 5 sama dengan akar dari 5 dikali 5. Hasilnya adalah akar dari 25. Nah, berikutnya hasil dari akar 25 adalah 5, karena 25 merupakan bilangan kuadrat dari 5. Sehingga diperoleh 25 ditambah 5 akar dari 5 ditambah 5 akar dari 5 ditambah 5. Nah, 25 itu sejenis dengan 5 karena sama-sama merupakan bilangan bulat. Maka bisa kita tuliskan sama dengan 25 ditambah 5. Kemudian ditambah dengan, nah, untuk 5 akar dari 5 itu sejenis dengan 5 akar dari 5. Maka bisa kita tuliskan 5 akar dari 5 ditambah 5 akar dari 5. Selanjutnya, hasil dari 25 ditambah 5 sama dengan 30. Kemudian ditambah dengan 5 akar dari 5 ditambah dengan 5 akar dari 5. Maka tinggal kita jumlahkan saja koefisiennya, yaitu 5 ditambah 5 hasilnya adalah 10. Sehingga didapat 10 akar dari 5. Maka diperoleh 30 ditambah 10 akar dari 5. Nah, karena 30 itu tidak sejenis dengan 10 akar dari 5, maka kedua bilangan ini tidak bisa kita jumlahkan lagi. Sehingga didapat 5 ditambah akar dari 5 pangkat 2 itu sama dengan 30 ditambah 10 akar dari 5.
Nah, berikutnya cara yang kedua, di sini kita gunakan sifat yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu akar dari A ditambah akar dari B dipangkatkan dengan 2, hasilnya itu sama dengan A ditambah B ditambah 2 akar dari AB. Maka untuk 5 ditambah akar dari 5 dipangkatkan dengan 2. Nah, karena di sini masih dalam bentuk bilangan bulat, maka kita nyatakan terlebih dahulu 5 ini ke dalam bentuk akar. Nah, di mana 5 merupakan akar dari 25. Sehingga 5 ditambah akar dari 5 dipangkatkan dengan 2 sama dengan akar dari 25 ditambah akar dari 5 dipangkatkan dengan 2. Nah, dari bentuk akar ini diketahui bahwa nilai A itu sama dengan 25, sedangkan nilai B-nya sama dengan 5. Nah, berdasarkan sifat ini, maka A ditambah B yaitu 25 ditambah 5. Kemudian ditambah dengan 2 akar dari AB, yaitu akar dari 25 dikali 5. Nah, selanjutnya 25 ditambah 5 hasilnya adalah 30. Kemudian ditambah dengan 2. Nah, akar dari 25 dikali 5, maka bilangan yang bisa kita tarik akarnya itu adalah 25. Hasilnya adalah 5. Sehingga akar dari 25 dikali 5 sama dengan 5 akar dari 5. Kemudian sama dengan 30 ditambah. Nah, hasil dari 2 dikali 5 akar dari 5 adalah 10 akar dari 5. Sehingga didapat 30 ditambah 10 akar dari 5. Nah, perhatikan di sini didapat hasil yang sama, yaitu 30 ditambah 10 akar dari 5. Berikutnya bagian yang B, yaitu 3 akar dari 5 ditambah 4 akar dari 2 pangkat 2. Artinya, perkalian berulang 3 akar dari 5 ditambah 4 akar dari 2 sebanyak 2 kali. Maka bisa kita tuliskan 3 akar dari 5 ditambah 4 akar dari 2 dikali dengan 3 akar dari 5 ditambah 4 akar dari 2. Nah, untuk cara yang pertama yaitu kita uraikan perkalian bentuk akar ini berdasarkan sifat distributif, yaitu sebagai berikut. 3 akar dari 5 kita kalikan dengan 3 akar dari 5. Maka bisa kita tuliskan sama dengan 3 akar dari 5 dikali 3 akar dari 5. Nah, kemudian kita kalikan lagi 3 akar dari 5 ini dengan 4 akar dari 2. Maka bisa kita tuliskan ditambah 3 akar dari 5 dikali 4 akar dari 2. Nah, berikutnya kita kalikan 4 akar dari 2 dengan 3 akar dari 5. Maka bisa kita tuliskan ditambah 4 akar dari 2 dikali 3 akar dari 5. Nah, terakhir kita kalikan lagi 4 akar dari 2 dengan 4 akar dari 2. Sehingga bisa kita tuliskan ditambah 4 akar dari 2 dikali 4 akar dari 2. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan bentuk-bentuk akar ini berdasarkan sifat perkalian bentuk akar, yaitu P akar pangkat N dari A dikali dengan Q akar pangkat N dari B sama dengan P dikali Q akar pangkat N dari A dikali B. Nah, untuk 3 akar dari 5 dikali dengan 3 akar dari 5. Maka 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Kemudian akar dari 5 dikali dengan akar dari 5 hasilnya adalah akar dari 25. Sehingga didapat 9 akar dari 25. Nah, kemudian ditambah dengan 3 akar dari 5 dikali 4 akar dari 2. Maka 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Kemudian akar dari 5 dikali akar dari 2 hasilnya adalah akar dari 10. Sehingga didapat 12 akar dari 10. Nah, selanjutnya ditambah dengan 4 akar dari 2 dikali 3 akar dari 5.
Maka 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Kemudian akar dari 2 dikali akar dari 5 hasilnya adalah akar dari 10. Sehingga didapat 12 akar dari 10. Nah, selanjutnya ditambah dengan 4 akar dari 2 dikali 4 akar dari 2. Maka 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Kemudian akar dari 2 dikali akar dari 2 hasilnya adalah akar dari 4. Sehingga didapat 16 akar dari 4. Sehingga diperoleh 9 akar dari 25 ditambah 12 akar dari 10 ditambah 12 akar dari 10 ditambah 16 akar dari 4. Nah, 9 akar dari 25. Hasil dari akar 25 adalah 5. Maka 9 akar dari 25 itu sama dengan 9 dikali 5. Kemudian ditambah 12 akar dari 10 ditambah 12 akar dari 10 ditambah 16 akar dari 4. Nah, hasil dari akar dari 4 ini adalah 2. Maka 16 akar dari 4 itu sama dengan 16 dikali 2. Nah, berikutnya hasil dari 9 dikali 5 adalah 45. Kemudian ditambah 12 akar dari 10 ditambah 12 akar dari 10 ditambah hasil dari 16 dikali 2 adalah 32. Sehingga diperoleh 45 ditambah 12 akar dari 10 ditambah 12 akar dari 10 ditambah 32. Nah, 45 ini sejenis dengan 32 karena sama-sama merupakan bilangan bulat. Maka bisa kita tuliskan sama dengan 45 ditambah 32. Nah, kemudian 12 akar dari 10 itu sejenis dengan 12 akar dari 10. Sehingga kedua bentuk akar ini bisa kita jumlahkan. Maka bisa kita tuliskan ditambah 12 akar dari 10 ditambah 12 akar dari 10. Nah, langkah selanjutnya, hasil dari 45 ditambah 32 sama dengan 77. Nah, kemudian ditambah dengan 12 akar dari 10 ditambah 12 akar dari 10. Maka tinggal kita jumlahkan koefisiennya, yaitu 12 ditambah 12 hasilnya adalah 24. Sehingga didapat 12 akar dari 10 ditambah dengan 12 akar dari 10 ini adalah 24 akar dari 10. Maka diperoleh hasil 77 ditambah 24 akar dari 10. Nah, karena kedua bilangan ini tidak sejenis, maka kedua bilangan ini tidak bisa kita jumlahkan. Jadi diperoleh hasil dari 3 akar dari 5 ditambah 4 akar dari 2 pangkat 2 sama dengan 77 ditambah 24 akar dari 10. Nah, selanjutnya untuk cara yang kedua yaitu menggunakan sifat akar dari A ditambah akar dari B pangkat 2 sama dengan A ditambah B ditambah 2 akar dari AB. Nah, jika kita menggunakan rumus seperti ini, maka kedua bentuk akarnya itu harus kita nyatakan ke dalam bentuk akar yang berkoefisien 1. Nah, sehingga koefisien 3 dan 4 ini kita nyatakan terlebih dahulu ke dalam bentuk akar. Nah, untuk 3 dapat kita nyatakan menjadi akar dari 9. Karena akar dari 9 itu hasilnya adalah 3. Sehingga 3 akar dari 5 dapat kita nyatakan menjadi akar dari 9 dikali akar dari 5. Nah, sedangkan untuk 4 dapat kita nyatakan menjadi akar dari 16. Karena akar dari 16 hasilnya adalah 4. Sehingga 4 akar dari 2 itu sama dengan akar dari 16 dikali akar dari 2. Nah, selanjutnya kita kalikan bentuk akar ini berdasarkan sifat perkalian bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari AB. Maka untuk akar dari 9 dikali akar dari 5
dapat kita nyatakan menjadi akar dari 9 dikali 5. Hasilnya adalah akar dari 45. Nah, kemudian untuk akar dari 16 dikali akar dari 2 dapat kita nyatakan menjadi akar dari 16 dikali 2. Hasilnya adalah akar dari 32. Sehingga didapat akar dari 45 ditambah akar dari 32 pangkat 2. Nah, dari persamaan ini diketahui bahwa nilai A-nya itu sama dengan 45 dan nilai B-nya sama dengan 32. Maka berdasarkan sifat ini sama dengan A ditambah B, yaitu 45 ditambah 32. Kemudian ditambah dengan 2 dikali akar dari AB, yaitu 2 dikali akar dari 45 dikali 32. Nah, selanjutnya hasil dari 45 ditambah 32 adalah 77. Kemudian ditambah 2 dikali hasil dari akar dari 45 dikali 32 adalah akar dari 1440. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita sederhanakan akar dari 1440 ini dengan cara mencari faktor dari 1440, di mana faktor tersebut terdiri dari dua buah bilangan yang salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat. Nah, faktor dari 1440 yang memuat bilangan kuadrat adalah 144 dikali 10. Dengan 144 merupakan bilangan kuadrat dari 12. Maka didapat 77 ditambah 2 akar dari 144 dikali 10. Nah, dari bentuk akar ini, yang bisa ditarik akar itu adalah 144. Hasilnya adalah 12. Maka didapat 77 ditambah 2 dikali 12 akar dari 10. Nah, hasil dari 2 dikali 12 akar dari 10 adalah 24 akar dari 10. Maka didapat 77 ditambah 24 akar dari 10. Nah, jadi diperoleh hasil dari 3 akar dari 5 ditambah 4 akar dari 2 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 77 ditambah 24 akar dari 10. Nah, di sini hasil ini sama dengan hasil yang kita temukan pada cara yang pertama tadi. Nah, terakhir bagian yang C, yaitu akar dari 7 ditambah akar dari 2 pangkat 2. Artinya, perkalian berulang akar dari 7 ditambah akar dari 2 sebanyak 2 kali. Maka bisa kita tuliskan akar dari 7 ditambah akar dari 2 dikali dengan akar dari 7 ditambah akar dari 2. Nah, untuk cara yang pertama kita gunakan sifat distributif, yaitu sebagai berikut. Akar dari 7 kita kalikan dengan akar dari 7. Maka bisa kita tuliskan sama dengan akar dari 7 dikali akar dari 7. Nah, selanjutnya kita kalikan lagi akar dari 7 ini dengan akar dari 2. Maka bisa kita tuliskan ditambah akar dari 7 dikali akar dari 2. Nah, selanjutnya kita kalikan akar dari 2 dengan akar dari 7. Maka bisa kita tuliskan ditambah akar dari 2 dikali akar dari 7. Nah, terakhir kita kalikan lagi akar dari 2 ini dengan akar dari 2. Maka bisa kita tuliskan ditambah akar dari 2 dikali akar dari 2. Selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bentuk-bentuk akar ini berdasarkan sifat perkalian bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari AB. Maka untuk akar dari 7 dikali akar dari 7 itu sama dengan akar dari 7 dikali 7. Hasilnya adalah akar dari 49. Nah, kemudian ditambah dengan akar dari 7 dikali akar dari 2 itu sama dengan akar dari 7 dikali 2.
hasilnya adalah akar dari 14. Kemudian ditambah dengan akar dari 2 dikali akar dari 7 itu sama dengan akar dari 2 dikali 7. Hasilnya adalah akar dari 14. Kemudian ditambah dengan akar dari 2 dikali akar dari 2 sama dengan akar dari 2 dikali 2. Hasilnya adalah akar dari 4. Sehingga didapat akar dari 49 ditambah akar dari 14 ditambah akar dari 14 ditambah akar dari 4. Nah, selanjutnya tinggal kita sederhanakan bentuk-bentuk akar ini. Nah, untuk akar dari 49 itu hasilnya adalah 7. Karena 49 merupakan bilangan kuadrat dari 7. Kemudian ditambah dengan akar dari 14. Nah, karena tidak ada faktor dari 14 yang memuat bilangan kuadrat, maka akar dari 14 ini tetap kita tuliskan akar dari 14. Kemudian ditambah lagi dengan akar dari 14. Nah, kemudian ditambah dengan akar dari 4. Hasilnya adalah 2. Karena 4 merupakan bilangan kuadrat dari 2. Sehingga diperoleh 7 ditambah akar dari 14 ditambah akar dari 14 ditambah 2. Nah, perhatikan bahwa 7 itu sejenis dengan 2 karena sama-sama merupakan bilangan bulat. Maka bisa kita tuliskan sama dengan 7 ditambah 2. Nah, kemudian akar dari 14 itu sejenis dengan akar dari 14. Maka bisa kita tuliskan ditambah akar dari 14 ditambah akar dari 14. Selanjutnya, hasil dari 7 ditambah 2 itu sama dengan 9. Kemudian ditambah dengan hasil dari akar dari 14 ditambah akar dari 14. Nah, berdasarkan sifat penjumlahan bentuk akar, maka tinggal kita jumlahkan saja koefisiennya, yaitu 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Sehingga didapat 2 akar dari 14. Maka diperoleh 9 ditambah 2 akar dari 14. Nah, karena 9 itu tidak sejenis dengan 2 akar dari 14, maka kedua bilangan ini tidak bisa kita jumlahkan lagi. Jadi didapat akar dari 7 ditambah akar dari 2 pangkat 2 sama dengan 9 ditambah 2 akar dari 14. Nah, berikutnya cara yang kedua yaitu menggunakan sifat akar dari A ditambah akar dari B dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan A ditambah B ditambah 2 akar dari 2. Nah, akar dari 7 ditambah akar dari 2 pangkat 2. Maka nilai A itu sama dengan 7 dan nilai B sama dengan 2. Nah, berdasarkan sifat ini, maka A ditambah B yaitu 7 ditambah 2, kemudian ditambah dengan 2 dikali akar dari AB, yaitu akar dari 7 dikali 2. Nah, hasil dari 7 ditambah 2 adalah 9, kemudian ditambah dengan 2 dikali hasil dari akar dari 7 dikali 2 adalah akar dari 14. Maka 2 dikali akar dari 14 hasilnya adalah 2 akar dari 14. Sehingga diperoleh 9 ditambah 2 akar dari 14. Nah, karena kedua bilangan ini tidak sejenis, maka kedua bilangan ini tidak bisa kita jumlahkan. Jadi, dengan menggunakan sifat ini juga didapat hasil yang sama. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai kuadrat dari penjumlahan suku 2 dalam bentuk akar. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.